Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Felix Richard. Di video kali ini kita sedang berada di depan klaster Strozzi, Leonora, dan juga klaster barunya yaitu klaster Louis yang merupakan perumahan di Sumarekon Serpong ya. Nah, seperti biasa kalau saya review progres pembangunan di perumahan ini, tentu saja cuacanya itu antara sebelum hujan ataupun setelah hujan. Nah, kali ini saya ngambilnya itu karena setelah hujan dan sebenarnya masih ada sedikit gerimis. Tapi ya so far harusnya drone-nya selamat ya. Ya kalau nggak selamat ya video ini nggak kita up ya. Nah, sekarang kita sedang berada di atas klasternya Strozzi dan untuk progres pembangunannya tiap 2 minggu sekali itu saya update perumahan ini. Progresnya itu lumayan signifikan ya teman-teman. Di sini untuk klaster Strozzi hampir seluruh rumah dari depan hingga belakang itu sudah dipasangin atap dan juga sudah ditempelin untuk solar panelnya. Ya, jadi yang kotak-kotak kayak kaca di atas gentengnya itu bukan cermin ya, bukan kaca bening tapi melainkan solar panel buat listrik ataupun buat water heater tuh, saya kurang tahu juga. Dan kemudian di sini kita lihat untuk jalanan klasternya sudah di aspal, itu di bawah udah hitam-hitam. Nah, ini di bawah ini ada pengaspalan yang tertunda karena habis hujan, jadi mohon dimaklumi kalau banyak genangan-genangan air ya. Nah, ini untuk klaster Strozzi dan di sisi kiri bawah itu udah ada gardu PLN juga. Jadi harusnya listriknya udah ngalir di sini ya. Dan pumpnya pun harusnya juga udah ngalir. Baik teman-teman, setelah kita selesai melihat progres dari klaster Strozzi, sekarang kita lanjut ke klaster sebelahnya. Nah, yang saya zoom ini adalah Melody Lake, di mana gerbang masuk dari klaster Leonora yang di bawah ini posisinya berada di tengah. Jadi gerbang masuk klaster Leonora ini posisinya dari arah Melody Lake ya teman-teman. Berbeda dengan klaster Strozzi yang di sebelah tadi. Gerbang masuk klasternya itu berada di jalan utama Scientia Boulevard. Jadi kalau kalian yang ngambil rumah di klaster Leonora ini harus sedikit muter balik mengarah ke belakang ya. Tapi ya small issue lah, nggak terlalu jauh gitu perbedaannya. Dan untuk di klaster Leonora ini sebenarnya udah banyak sekali rumah yang sudah dihuni ya. Di sini ketahuan karena banyak sekali kendaraan pribadi yang udah terparkir di depan terasnya itu teman-teman. Dan ya paling klaster Leonora ini posisi yang belum dibangun itu yang di tanah merah di bawah ini ya, dimana sudah ada galian-galian untuk pembuatan pondasi. Dan kemudian di depan sini yang dekat dengan clubhouse-nya ini sekitarannya pun juga sudah dihuni semua nih teman-teman. Nah, itu adalah clubhouse-nya. Di sana ada yang ya saya nggak terlalu zoom lah ya karena mengganggu privasi gitu. Jadi ada beberapa rumah yang posisinya di pinggir-pinggir sini masih on progress dalam pembangunan. Untuk sisi kiri dari layar ini ya, jadi rumah yang nempel dengan klaster Strozzi itu ada beberapa yang masih dalam tahap on progress, mungkin untuk finishing dan dirapi-rapihin aja. Tapi juga masih ada tanah yang kosong yang kita lihat tadi ya, masih baru ada galian untuk pembuatan pondasi itu. Jadi kemungkinan serah terimanya ya mungkin di akhir 2025 bakal diselesaikan nih.
Nah, ini tanah di bawah ini ada galian-galian yang ada genangan. Nah, yang bagian sini udah hampir jadi, tinggal dirapihin aja bagian terasnya itu ya, dan fasad depannya harus dirapihin lagi. Nah, ini nih area yang masih tanah botak, kayaknya baru pembebasan atau baru deal-dealan gitu kayaknya ya. Jadi pembangunannya agak belakangan tuh. Nah, di sini adalah pintu keluar masuk dari klaster Leonora-nya nih teman-teman, mengarah ke arah Danau Scientia Boulevard. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Setelah kita muter dari klaster Strozzi Leonora, sekarang kita lanjut ke klaster yang baru launching di awal bulan Oktober kemarin, yaitu klaster Lewis, di mana fasad rumahnya atau tema rumahnya ini mengambil unsur klasik American ya. Jadi fasadnya dipadu padan dengan warna putih dengan atap berwarna abu-abu. Nah, dari sini kita lihat sendiri dari rumah contohnya serta clubhouse-nya itu keren banget nih teman-teman. Untuk room tour dari rumah contohnya saya udah upload videonya di Reels, kalian bisa cek aja. Dan buat kalian yang mau tertarik buat ngambil rumah di klaster Lewis ini ataupun mau nanya-nanya harganya dan cicilannya dan simulasinya gitu kan, kalian bisa langsung aja chat saya via WhatsApp, ntar kita bisa ketemuan buat liatin rumah contoh dari klaster Lewis ini. Dan kemungkinan untuk klaster Lewis ini adalah klaster terakhir yang akan dibangun oleh Summarecon Serpong di Jalan Scientia Boulevard, karena kalau kita lihat dari maps, tanah kosong itu yang terakhir adalah tanah dari klaster Lewis ini teman-teman. Jadi buat kalian yang udah kehabisan klaster Leonora, kemudian kehabisan lagi klaster Strozzi, teman-teman jangan sampai kehabisan untuk ngambil unit di klaster Lewis ini ya. Karena dari fasadnya itu lumayan berbeda jauh di antara dua klaster sebelumnya. Ini gayanya juga sangat mewah sekali ya, karena ngambil tema klasik American. Dan ukuran rumahnya pun berbeda dengan Lewis dan Strozzi. Di sini rumah dari klaster Lewis ini lumayan lebar dan lumayan panjang ya, berbeda dengan dua klaster sebelumnya. Dan kalau kita lihat pun ukuran tanahnya nggak terlalu banyak, sehingga jumlah unitnya tentu saja sangat limited, klasternya sangat premium. So, buat teman-teman yang tertarik ataupun nanya-nanya dulu, bisa langsung aja chat saya via WhatsApp. Nomor saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri video saya. Kita sudah melihat progres pembangunan dari klaster Strozzi, klaster Leonora, dan juga klaster Lewis. Video ini saya ambil per tanggal 10 November 2024. Jadi teman-teman yang mau serah terima di akhir tahun ini, saya ucapin selamat. Semoga cicilannya pun lancar sampai lunas. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang tetap nungguin tiap minggunya, yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support via transfer rekening ataupun via Saweria, dan juga yang udah join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan semoga nggak sering hujan karena resiko nerbangin drone-nya makin gede ya. Di sini untungnya masih nggak hujan dan selamat sampai tujuan mendarat drone-nya. Oke, bye, ciao.